Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Wahyu. Good morning all. How's life? I hope you are doing great ya. Oke, semoga saja semuanya dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat untuk pada pembelajaran pagi hari ini ya. Oke, before we start our class, sebelum kita mulai kelas pada kesempatan kali ini, let's start it by saying basmalah. Mari kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, good. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini di sini ada headline-nya ya. Jika kalian lihat di layar ada tulisannya It's time to review ya, by Mr. Bayu Dewanto English Class. Oke, ke depan nanti akan mengapa sih saya ambil why I choose review words here? Mengapa saya ambil kata review? Karena nanti ya kita akan mereview ya. Jika kalian lihat beberapa di channel YouTube yang bisa kalian lihat sekarang, banyak orang-orang yang it's easy to find someone who reviews others product ya. Seseorang mereview produk orang lain atau mereview hal-hal mungkin bahkan berita news. It can be news, it can be some product, or it can be the phenomena semacam itu. Tapi nanti kita akan mereview apa di pagi hari ini. Coba kita lihat. Let's see the next slide ya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Kita ada oke, good. What is it? Sebelumnya Pak Wahyu mau disclaimer. Pak Wahyu tidak disponsori oleh siapapun. Ini hanya memang sengaja saya ambil produk atau barang-barang yang memang dekat dengan kalian ya, dekat dengan kehidupan kalian ya. Di sini tidak ada Pak Wahyu tidak dibayar dari Garnier Men, ini tidak dibayar karena saya sengaja mengambil produk ini karena ya ini produk yang jujur I use this product and then actually it's about for 2 years I already use this product ya. Sebenarnya produk yang saya pakai karena apa? Karena nanti di akhir pembelajaran harapannya kalian akan you find, observe and tell to us ya. Pertama nanti kamu akan menemukan barang-barang di sekitarmu. Mengapa saya pilih barang seperti ini? Karena di belakangnya ada beberapa keterangan dalam bahasa Inggris ya. Keterangan dalam bahasa Inggris dan ini harapannya karena dekat dengan kehidupan kalian, nanti kalian akan belajar di sana, gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke produk ini. Oke. Dan yang tadi harapannya kalian akan menemukan, observe, mengobservasi sama tell us, beritahu ke kita, gitu ya. Intinya ada tiga kata kunci tersebut, mohon diperhatikan dengan seksama. Nanti kita akan berusaha untuk belajar dengan menggunakan kisi-kisi tersebut. Oke, what is it? It's so clear. Ini jelas bahwasanya adalah sebuah produk yang dipasarkan di masyarakat dan sering kita jumpai di beberapa minimarket terdekat, sangat dekat sekali. Dan yang cowok-cowok mungkin suka ya produk-produk facial wash atau yang lain. Kalau saya cocok seperti ini, dan ini disclaimer aja bahwa ini nggak ada promosi, memang ini kita pure untuk belajar, ya kan? Saya sengaja ambil ini karena ya memang ini mungkin kalian mengenalnya juga gitu ya. Oke, coba next. You may probably do, yang kamu mungkin lakukan ya ketika when you try to choose some product, ketika kamu mau memilih sebuah produk itu it is based on my opinion. Ini berdasarkan pendapatnya Pak Wahyu ya. Ini ada 5 hal yang mungkin menjadi being your consideration, menjadi pertimbangannya kalian ketika mau memilih produk-produk tertentu ya. Dalam kaitannya di sini adalah produk facial wash misal. Biasanya saya pribadi ketika mau memilih produk itu ada 5 hal yang menjadi my consideration, menjadi pertimbangan saya. Yang pertama jelas, orang Indonesia itu pasti kalau mau beli sesuatu pasti jelas satu adalah price, harga ya.
pasti price nih, harganya terjangkau enggak di kantong kita, semacam itu. Kalau saya pribadi memang satu adalah harga. Oke, yang kedua ada need. Need adalah kebutuhan ya, diingat ya. Price itu harga, need adalah kebutuhan. Kebutuhannya apa nih? Kalau facial wash mungkin kalau dulu kalau masih remaja mungkin praktis ya, sabun tubuh itu untuk sekalian sabun mandi, tapi ternyata berbeda anak-anak. Ternyata setelah searching setelah ada cerita dari teman, ternyata facial wash sabun mandi harapannya kalau muka itu mungkin tingkat keasaman dari sabun tersebut berbeda ya. Jadi kita perlu untuk memberikan treatment tersendiri untuk wajah kita. Makanya banyak bermunculan facial wash di beberapa pasaran gitu ya. Yang pertama ada price, yang kedua ada need, kebutuhan, yang ketiga ingredients. Ingredients ini bahan-bahan atau materi-materi apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Terkadang kita juga harus pintar-pintar apakah produk tersebut halal apa enggak. Juga kita perlu mempertimbangkannya ya. We should do the consideration ya. Oke. Yang keempat ada side effect. Side effect ini adalah efek samping ya. Ketika kita menggunakan produk tersebut, kira-kira dampaknya apa nih? Dampak ke depan dan dampak tercepatnya. Kadang kalau dampak tercepat produk-produk tertentu kan biasanya sometimes the user product promote their self so high ya. Jadi kayak mempromosikan produknya tersebut dengan janji-janji manis, macam dengan menggunakan ini akan putih selama seharian penuh semacam itu. Jadi mungkin efek cepatnya itu, efek lamanya juga kita juga harus pelajari. Actually we have to be a smart customer, kita juga harus menjadi seseorang yang cerdas dalam memilih produk-produk tertentu. Tidak walaupun jangka pendeknya bagus, tapi terkadang di jangka lama ini juga terkadang ada efek-efek buruk semacam itu. Dan kita harus pandai-pandai memilih produk. Oke. Yang terakhir adalah others experience, pengalaman orang lain lah. Ini yang bisa kita jadikan reference atau review tadi ya, yang awal tadi ya. Nah, review tadi orang lain nih ceritanya, pengalamannya, walaupun mungkin karakteristik dari tubuh mereka atau wajah mereka berbeda-beda ya, tapi dengan melihat dan mendengar others experience, kita juga akan menyimpulkan pendapat kita tentang produk tersebut. Gitu ya. Ini you may probably do ketika kamu ketemu sama produk baru. Oke. Terus apa sih Pak kita mau bahas tentang ini? Iya, karena di belakangnya kadang kita price ketika kita berjumpa dengan price, harga mungkin mudah ya. Need itu sesuai dengan diri kita masing-masing lah. Ingredient, side effect ini kan terkadang ada dicantumkan dalam produk tersebut, dan biasanya keterangan-keterangannya itu yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kita perlu tahu, kita perlu mengulik, membahas tentang di sana. Jadi nanti kita akan menjumpai beberapa ingredients dan side effect atau hal-hal yang lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini di produk tersebut, di Garnier yang tadi, di belakangnya juga sudah ada ini keterangannya ya. Dan bahkan ini sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. 3-in-1 Corsul first wash, scrub, and 3 mask ya. Jadi sudah ada keterangannya di sini, bisa dibaca. Jadi ini produk bisa untuk mencuci, bisa untuk scrub, bisa untuk juga masker ya. Semacam itu. Oke, wash. Apply on wet face, rinse with water. Busakan pada wajah yang basah, bilas dengan bersih. Nah, itu cara penggunaannya ya. Oke, kalau kita mau scrub nih, apply on wet face, massage in circular motion, rinse off. Aplikasikan pada wajah yang basah, pijat atau urut lembut dengan gerakan memutar, bilas dengan bersih. Lah, ketika kalian gini ya, tips belajar adalah ada dua hal yang memicu kalian untuk terus belajar. Apa itu? Dua hal tersebut adalah rasa ingin tahu, curious,
dan repetition, diulang. Jadi orang mau belajar kalau itu rasa ingin tahunya tinggi. Nah, dengan seperti ini harapannya nanti ketika kalian menemui teks-teks bahasa Inggris di beberapa produk yang ada di pasaran, harapannya kalian akan penasaran nih. Kadang kan kalau apply, buat ini apa sih artinya? Lah, dengan rasa penasaran tersebut, harapannya nanti kalian mencoba untuk, buat ini artinya apa sih? Mencoba untuk mencari kamus dan menerjemahkannya, dan harapannya dengan hal tersebut kalian akan teringat lama ya, akan long term memory semacam itu. Ya. Oke, yang pertama itu apa tadi? Yang pertama adalah rasa ingin tahunya harus tinggi, dan yang kedua itu repetition. Ingin tahu saja tanpa direpetisi atau diulang itu juga hasilnya sama ya. Jadi kalau belajar perlu untuk belajar itu perlu untuk jadi belajar, maaf ya ada gangguan anak-anak. Jadi belajar itu perlu kita rasa ingin tahu dan diulang terus. Jadi enggak mustahil kalau kita mau mahir tapi tanpa pengulangan itu mustahil. Jadi kalau kalian menemukan kata kayak rinse, kayak massage sama message beda nama ya. Massage itu pijat, message itu pesan. Jadi beda sekali ya. Terus ada rinse, nah gitu. Ada dry face dan lain sebagainya. Nah itu ya. Coba kita lihat. Selain cara pemakaian, how to use this product, ternyata di sini di produk ini juga ada ingredients atau bahan-bahannya ya, banyak sekali di sini. Nah, oke. Terus ada lagi disebutkan Garnier Men Philosophy. Lah ini yang unik dari produk. Jadi kadang beberapa produk itu memberikan apa ya, sesuatu hal yang bisa menarik dari para konsumen untuk menggunakan produk tersebut. So they attack some unique things to attract the customer itself. Nah, di sini coba kita bahas Garnier Men Philosophy ya, filosofi dari Garnier Men tersebut. Full your skin with natural energy ya. Penuhi kulitmu dengan energi yang alami ya. Oke. Ini ada empat hal yang ditawarkan di produk ini. Ada nature based ingredients, bahan-bahannya itu alami, berdasar bahan alami. Terus ada yang kedua fresh adapted formula. Formulanya teradaptasi secara terkini ya. Mungkin dari teknologi yang digunakan adalah terkini. Artinya mungkin tingkat kehigienisan dari produk tersebut juga dijaga, tingkat takarannya dan tingkat keefektifan dari penggunaan produk tersebut ya. Ada nature based ingredients, fresh adapted formula, fast results and proven efficiency. Proven ini terbukti anak-anak ya. Fast itu cepat, result itu hasil, efisiensi ini keefektifan. Jadi hasilnya cepat dan terbukti efektif. Nah, itu artinya ya. Terus yang terakhir, test and approved by Asian Men. Nah, ini yang paling menarik. Dites dan diterima atau diuji oleh laki-laki Asia ya. Jadi terkadang produk ini kadang kan gitu ya. Nah, ini mereka meyakinkan customer dengan semacam itu. Sudah dites dan diterima oleh beberapa cowok-cowok Asia. Jadi dengan adanya Garnier Men Philosophy ini akan menambah keyakinan dari para customer untuk membeli produk tersebut. Nah, itu ya. Banyak sekali di luaran sana barang-barang, bahkan mungkin apa saja itu yang ada di dekat kalian menggunakan bahasa Inggris. Ini intinya I do not do the promotion for Garnier Men, but we just try to look in our surrounding that actually we are kita sebenarnya terpapar dengan bahasa Inggris, dan kadang kita juga tidak sadar akan hal itu ya. Oke, jadi nanti kita Pak Wahyu sudah agak berbincang panjang lebar tentang sebuah produk yang di kemasannya itu ada bahasa Inggrisnya. Nah, so what you should do next is
Jadi apa sih yang akan kalian lakukan untuk selanjutnya? Nah tadi di awal sekali Pak Wali sudah sebutkan bahwa please find, observe, and tell us. Coba kalian temukan, observe, amati, dan eh, beritahu kita. Jadi temukan. Lah sekarang tugasnya adalah kalian cari produk-produk tertentu di sekitaran kalian yang kemasannya memang ada keterangan bahasa Inggrisnya. Boleh keterangannya itu boleh nanti bahan-bahannya, bagaimana cara menggunakan, how to use, atau spesifikasi maupun deskripsi dari produk tersebut. Kan banyak ya biasanya ada di versi bahasa Inggrisnya. Setelah kalian menemukan, setelah ketemu satu, misal produk satu, kalian observe tuh produknya. Observe adalah diamati. Setelah diamati nih, apakah di produk tersebut yang ada bahasa Inggrisnya itu apakah tentang deskripsi dari produk tersebut, bagaimana cara memakai, atau bahkan ada filosofi seperti Garnier Man tadi. Oke, setelah kalian menemukan, mengamati, langsung kalian beritahu ke kita, ya. Ya, silakan nanti kalian baca aja dan terjemahkan aja deh. Ya, jadi bahasa Inggrisnya dibaca, terus kalian coba untuk menerjemahkan. Gitu aja, ya. Oke. Tugasnya cuma itu, menemukan, mengamati dan menceritakan ya ke kita. Untuk pengumpulan tugasnya nanti silakan di Teams berbentuk video, nanti bisa dikirim di grup kelas kalian. Gitu nggih? Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat di rumah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa jaga kesehatan. I think that's all for today. And finally, I hope you are doing great for this today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.